Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Laila Nurfadilah, NIM 1061959 dari kelompok 1 sesi 3 Skill Lab Dental Anatomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi gigi 16, 17, 18 dan juga 46, 47 dan 48. Yang pertama yaitu adalah gigi 16. Jika dilihat dari aspek bukal, gigi 16 ini memiliki 3 akar. Yang pertama yaitu adalah akar mesio-bukal akar, yang kedua adalah disto-bukal akar, dan yang terlihat di belakangnya sedikit ini adalah akar palatinal. Nah, jika dilihat dari mahkotanya, dia memiliki 2 cups. Yang pertama adalah cups mesial dan juga cups distal atau cups disto-bukal. Kemudian bifurkasi akarnya ini terletak kurang lebih setengah dari tengah-tengah panjang akar keseluruhan. Selanjutnya, jika dilihat dari aspek palatal, dia memiliki 3 akar juga, tetapi akar yang palatinal ini terlihat lebih jelas pada aspek palatal ini. Kemudian dia juga memiliki 2 cups, yaitu cups mesio-palatinal dan cups disto-palatinal. Kemudian dia juga ada tuberculum carabellinya, dan cervical lainnya dia itu terlihat tampak lurus. Selanjutnya, jika dilihat dari aspek oklusal, dia tampak memiliki 5 cups. Cups yang pertama yaitu adalah cups mesio-bukal, yang kedua adalah cups mesio-palatinal, yang ketiga ada cups disto-palatinal, dan yang kedua adalah yang keempat adalah cups disto-bukal, dan yang terakhir ada tuberculum carabelli. Nah, dia juga memiliki mesio-bukal groove, kemudian juga disto-palatinal groove, kemudian ada central groove atau penghubungnya. Selanjutnya, jika dilihat dari aspek mesial, dia terlihat memiliki 2 akar, yaitu adalah akar mesio-bukal dan juga akar palatinal. Nah, untuk yang sisi distal atau dari aspek distal, dia terlihat tampak seperti memiliki 3 akar, cuman yang di sini hanya sebagian. Yang sebagian terlihat ini adalah akar mesio-bukal, kemudian ada akar disto-bukal, dan juga ada akar palatinal. Selanjutnya ada gigi 17. Nah, untuk gigi 17 ini dia hampir sama dengan gigi yang 16 tadi, yaitu sama-sama memiliki 3 akar. Tapi di sini akarnya ini lebih ke berhimpitan daripada menyebar jika dilihat dari aspek bukal. Dan akarnya gigi 17 ini condong atau lebih mengarah membelok ke arah distal, dan dia memiliki 4 cups yang tampak semua pada aspek bukal ini. Kemudian untuk yang dari aspek palatal, dia terlihat memiliki 3 cups, dan cups yang distalnya ini dia lebih kecil daripada cups mesial palatinalnya, dan dia juga memiliki 3 akar, yaitu akarnya sama lebih condong ke arah distal, memiliki 3. Yang terlihat jelas di sini adalah akar palatinalnya. Selanjutnya ada aspek oklusal. Jika dilihat dari aspek oklusal, gigi 17 ini memiliki 4 cups, yaitu yang pertama adalah cups mesio-bukal. Ini ada mesio-palatinal, kemudian ada disto-palatinal, dan juga di sini ada disto-bukal. Dia memiliki fissure yang seperti huruf H tapi miring. Nah, seperti huruf H tapi miring. Kemudian dia tidak mempunyai carabelli. Aspek selanjutnya yaitu adalah aspek mesial. Dari aspek mesial ini dia terlihat memiliki 2 akar, dan di aspek distal ini dia memiliki 3 akar, yang satunya adalah yang saling berhimpitan. Dia apex akar dari palatinalnya ini segaris dengan cups disto-palatinal ini. Kemudian distal marginal ridge ini lebih rendah daripada mesial marginal ridge, sehingga di sini ada 1 cups lagi yang terlihat. Selanjutnya ada gigi 18. Jika dilihat dari aspek bukal, gigi 18 ini memiliki akar yang berhimpit dan membelok ke arah distal.
Dan untuk cervical line-nya dia ini lebih sempit dari gigi sebelumnya, yaitu gigi 16 dan 17. Kemudian untuk lebar mesiodistalnya dia juga memiliki lebar yang lebih sempit. Kemudian jika dilihat dari aspek palatal, dia ini sama, jadi akarnya ini berhimpit dan membelok ke arah distal. Kemudian untuk mahkotanya dia ini kalau cups palatinalnya ini tidak ada, maka dia tidak memiliki groove palatinal. Kemudian untuk cupsnya yang di sebelah sini yaitu cups mesiopalatinal, dia lebih besar ukurannya. Dan untuk yang aspek oklusal, tadi jika dilihat dari aspek bukal, dia memiliki 3 mahkota, dan untuk lebih jelasnya kita lihat lebih dekat di aspek oklusal. Jadi di aspek oklusal ini, cups-cupsnya yang 3 itu adalah ada mesiobukal, ada mesiopalatinal, dan juga ada distopalatinal. Kemudian banyak terdapat groove-groove tambahan pada gigi 18 ini, berbeda dengan gigi 16 dan juga 17. Kemudian untuk cups distopalatinalnya dia ini lebih sering mengecil. Nah, untuk yang dilihat dari aspek mesial, dia ini tampak akarnya ini berhimpit atau memiliki bifurkasi yang sangat sedikit sekali atau bahkan hampir tidak ada bifurkasinya. Kemudian untuk yang dari aspek distal sendiri, dia memiliki cups miring ke arah distal sehingga terlihat permukaan oklusal lebih banyak dan juga permukaan bukal. Setelah tadi kita membahas tentang gigi molar rahang atas, sekarang kita akan membahas tentang gigi molar rahang bawah. Yang pertama yaitu ada gigi 46. Nah, jika dilihat dari aspek bukal, gigi 46 ini memiliki 5 cups. Ini ada cups yang pertama, cups kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima yang nanti akan saya jelaskan pada aspek oklusal saja. Kemudian untuk mahkotanya ini dia yang cups mesialnya ini lebih tinggi daripada distobukal cupsnya. Kemudian untuk akarnya dia tampak memiliki 2 akar yang condong membelok ke arah distal. Kemudian untuk dari groove-nya dia memiliki 2 groove. Yang pertama yaitu antara cups mesiobukal dan cups distobukal itu ada mesiobukal developmental groove. Sedangkan di antara cups distobukal dan cups bukal dia memiliki distobukal developmental groove. Dan jika dilihat dari aspek lingual, dia ini tampak memiliki 2 cups yang besar, 2 cups besar, yaitu adalah cups mesiolingual dan juga cups distolingual. Walaupun di sini ada tampak kecil sekali cups yang lain. Kemudian di antara cups mesiolingual dan distolingual ini dia dipisahkan oleh lingual developmental groove. Sedangkan untuk akarnya dia sama-sama membelok ke arah distal. Dan jika dilihat dari aspek oklusal, dia ini tampak memiliki 5 cups. Cups yang pertama yaitu adalah cups mesiobukal, ada cups distobukal, ada cups distal, ada cups distolingual, dan juga ada cups mesiolingual. Dan untuk groove-nya sendiri dia memiliki 4 groove. Yang pertama yaitu adalah central groove. Kemudian yang kedua ada lingual groove. Yang ketiga ada mesiobukal groove, dan yang keempat ada distobukal groove, dan dia juga memiliki pit di sini. Kemudian jika dilihat dari pandangan mesial, dia ini tampak hanya memiliki 2 cups saja dan terlihat memiliki 1 akar. Kemudian cups mesiobukalnya ini dia itu lebih tinggi dan lebih lancip daripada cups distolingualnya. Mohon maaf lingualnya. Kemudian untuk jika dilihat dari aspek distal, dia ini tampak ada sedikit perbedaan. Untuk yang aspek distal dia terlihat semua cupsnya karena
disto marginal ridge-nya ini lebih pendek daripada mesial marginal ridge, sehingga pada aspek distal ini dia tampak memiliki 5 cups. Kemudian di sini akar mesialnya juga tampak sedikit, sedangkan untuk dari aspek mesial dia akar distalnya tidak tampak sama sekali. Gigi selanjutnya yaitu adalah gigi 47. Jika dilihat dari aspek bukal, gigi 47 ini tampak memiliki 4 cups di mahkotanya. Kemudian untuk akarnya dia tampak memiliki 2 akar yang condong dan membelok ke arah distal. Kemudian untuk aspek lingual dia hampir sama dengan aspek bukal, jadi akarnya hampir sama-sama condong ke arah distal. Kemudian untuk cervical line-nya dia hampir sama, lurus, dan dia bedanya adalah untuk dari aspek lingual ini dia hanya tampak memiliki 2 cups saja, yaitu yang terlihat adalah cups mesiolingual dan juga cups distolingual. Berikutnya ada dilihat dari aspek mesial. Nah, jika dilihat dari aspek mesial ini dia tampak memiliki 2 cups yang sisi mesialnya ini dia tampak lebih tinggi dan lebih sempit daripada yang di sisi distal. Kemudian dia tampak memiliki 1 akar saja dan cervical line-nya ini cenderung lebih lurus. Kemudian dia terdapat mesial developmental depression pada akar kira-kira di sebelah sini. Kemudian bagian terlebar permukaan lingual pada pertengahan dan bagian terlebar permukaan bukal itu dekat dengan serviks. Kemudian jika dilihat dari sisi distal, dia itu tampak memiliki 4 cups. Jadi 4 cupsnya ini tampak semua, dan juga akarnya ini, akar dari mesialnya ini tampak terlihat sedikit. Kenapa di aspek distal ini dia tampak memiliki 4 cups? Karena mesial marginal ridge itu lebih tinggi daripada distal marginal ridge, sehingga pada aspek distal dia tampak memiliki 4 cups. Yang terakhir dari aspek oklusal. Nah, dari aspek oklusal ini dia memiliki 4 cups. Yang pertama adalah cups mesiobukal, cups distobukal, cups distolingual, dan juga cups mesiolingual. Dan dia juga memiliki fisur yang seperti salib. Kemudian dia ini terdapat banyak groove-groove tambahan, ya. Kemudian fisur yang berbentuk seperti salib ini berujung 90 derajat, berbentuk seperti hampir 90 derajat, dan bertemu di pit atau titik pertemuan ini. Yang terakhir ada gigi 48. Nah, gigi 48 ini jika dilihat dari aspek bukal dia tampak memiliki 4 cups, dan mahkotanya ini dia besar tetapi dia itu pendek dan bulat. Kemudian untuk akarnya dia tampak memiliki 2 akar, namun 2 akar ini berhimpit dan membelok ke arah distal. Kemudian untuk yang dari aspek lingual dia ini tampak hampir sama seperti pencerminannya saja dengan aspek bukal, cuman di sini dia tidak tampak memiliki 4 cups, dia hanya tampak memiliki 2 cups. Dan untuk cervical line-nya dia hampir sama cervical line-nya, yaitu hampir lurus atau cenderung lebih ke lurus. Selanjutnya adalah aspek mesial. Jika dilihat dari aspek mesial, gigi 48 ini memiliki 2 cups dan juga 1 akar. Untuk cupsnya, cups yang di sisi bukal ini dia tampak lebih sedikit rendah daripada cups yang di daerah lingual. Kemudian akarnya itu terlihat lebih pendek dan juga membulat. Dan untuk pandangan distal dia tampak memiliki 4 cups karena mesial marginal ridge ini lebih tinggi, sehingga dia hanya terlihat seolah-olah hanya memiliki 2 cup saja. Dan untuk distal marginal ridge-nya ini dia lebih rendah daripada mesial marginal ridge, sehingga dia tampak memiliki 4 cups. Kemudian untuk akarnya dia sama
satu dan membulat, cuman dia ini lebih condong sedikit ke arah distal, dan juga akar mesialnya ini dia tampak sedikit. Dan untuk aspek oklusal, dia ini kadang-kadang memiliki 4 cups, 5 cups, atau bahkan lebih. Dan yang saya gambar ini dia tampak memiliki 4 cups, yaitu yang pertama ada cups mesiobukal, ada selanjutnya ada distobukal, ada distolingual, dan juga mesiolingual. Dia juga memiliki banyak fisur-fisur tambahan. Kemudian dia ini kadang-kadang mirip M1 atau mirip M2 atau gigi 46 dan 47 yang sudah saya jelaskan tadi. Ukurannya kadang lebih kecil atau kadang juga lebih besar, karena gigi ini kadang-kadang tumbuh dan juga kadang-kadang tidak tumbuh pada beberapa orang. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.